Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yai Mim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yai Mim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yai Mim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yai Mim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yai Mim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul. Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @SaharaVibes. Sahara melaporkan Yai Mim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yai Mim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail selesai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara. Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua mengenai penistaan agama. Terkait kehadiran puluhan relawan yang mendampingi Yai Mim, Agustian berujar bahwa hal tersebut murni inisiatif dari mereka sebagai bentuk dukungan moral. Sebagai informasi, kasus antara Yai Mim dan tetangganya Sahara tengah jadi sorotan publik di media sosial. Keduanya berseteru mengenai sejumlah hal, satu di antaranya adalah persoalan tanah. Yai Mim dan Sahara diketahui tinggal bersebelahan di perumahan Joyo Grand, Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pihak Yai Mim mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu, pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut yang mengatakan jalan itu bukanlah milik pribadi Yai Mim yang diwakafkan sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pihak Pemkot Malang sendiri sudah turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut. Terbaru, persoalan ini juga sampai mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Armuji yang menemui Yai Mim pada Senin 6 Oktober. Pertemuan Yai Mim, Sahara, KDM, dan Armuji membuahkan kesepakatan damai secara lisan. Meski begitu, kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum yang dibuat tetap berjalan di Polresta Malang Kota. Padahal Kapolres sih kabeh kenal aku. Saya sering apelin dia. Pak Kapolres mestinya Wandu. Coba Kapolres dulu. Tanya, saya sebenarnya nggak kuat aku. Assalamualaikum. Salam. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yai Mim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yai Mim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yai Mim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yai Mim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yai Mim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul.
Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @SaharaVibes. Sahara melaporkan Yaimim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yaimim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail seusai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara. Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua mengenai penistaan agama. Terkait kehadiran puluhan relawan yang mendampingi Yaimim, Agustian berujar bahwa hal tersebut murni inisiatif dari mereka sebagai bentuk dukungan moral. Sebagai informasi, kasus antara Yaimim dan tetangganya Sahara tengah jadi sorotan publik di media sosial. Keduanya berseteru mengenai sejumlah hal, satu di antaranya adalah persoalan tanah. Yaimim dan Sahara diketahui tinggal bersebelahan di perumahan Joyogren, Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pihak Yaimim mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu, pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut yang mengatakan jalan itu bukanlah milik pribadi Yaimim yang diwakafkan sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pihak Pemkot Malang sendiri sudah turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut. Terbaru, persoalan ini juga sampai mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Armuji yang menemui Yaimim pada Senin 6 Oktober. Pertemuan Yaimim, Sahara, KDM, dan Armuji membuahkan kesepakatan damai secara lisan. Meski begitu, kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum yang dibuat tetap berjalan di Polresta Malang Kota. Padahal Kapolres sih kabeh kenal aku. Saya sering apelin dia. Masih dulu. Terus makan makan dulu. Mabuk. Begini gitu. Gua mau. Pak Kapolres mestinya sebelum ke sini tuan dulu ke Yaimim. Coba Kapolres dulu. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Salam. Kota. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yaimim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yaimim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yaimim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yaimim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yaimim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul. Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @SaharaVibes. Sahara melaporkan Yaimim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yaimim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail seusai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara.
Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua mengenai penistaan agama. Terkait kehadiran puluhan relawan yang mendampingi Yai Mim, Agustian berujar bahwa hal tersebut murni inisiatif dari mereka sebagai bentuk dukungan moral. Sebagai informasi, kasus antara Yai Mim dan tetangganya Sahara tengah jadi sorotan publik di media sosial. Keduanya berseteru mengenai sejumlah hal, satu di antaranya adalah persoalan tanah. Yai Mim dan Sahara diketahui tinggal bersebelahan di perumahan Joyogren, Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pihak Yai Mim mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu, pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut yang mengatakan jalan itu bukanlah milik pribadi Yai Mim yang diwakafkan sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pihak Pemkot Malang sendiri sudah turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut. Terbaru, persoalan ini juga sampai mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Armuji yang menemui Yai Mim pada Senin 6 Oktober. Pertemuan Yai Mim, Sahara, KDM, dan Armuji membuahkan kesepakatan damai secara lisan. Meski begitu, kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum yang dibuat tetap berjalan di Polresta Malang Kota. Padahal Kapolres sih kabeh kenal aku. Jadi kabeh lho. Masih dulu. Ya semakin makan juga. Waduh, kamu gini. Gua mau. Pak Kapolres mestinya belum ke sini. Wan dulu ke Yai Mim. Coba Kapolres dulu. Doanya ya teman-teman, doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Dalam. Ya. Kota. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yai Mim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yai Mim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yai Mim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yai Mim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yai Mim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul. Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @SaharaVibes. Sahara melaporkan Yai Mim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yai Mim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail seusai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara. Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua mengenai penistaan agama. Terkait kehadiran puluhan relawan yang mendampingi Yai Mim, Agustian berujar bahwa hal tersebut murni inisiatif dari mereka sebagai bentuk dukungan moral. Sebagai informasi, kasus antara Yai Mim dan tetangganya Sahara tengah jadi sorotan publik di media sosial. Keduanya berseteru mengenai sejumlah hal, satu di antaranya adalah persoalan tanah. Yai Mim dan Sahara diketahui tinggal bersebelahan di perumahan Joyogren, Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
Pihak Yaimi mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu, pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut yang mengatakan jalan itu bukanlah milik pribadi Yaimim yang diwakafkan sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pihak Pemkot Malang sendiri sudah turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut. Terbaru, persoalan ini juga sampai mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Armuji yang menemui Yaimim pada Senin 6 Oktober. Pertemuan Yaimim, Sahara, KDM, dan Armuji membuahkan kesepakatan damai secara lisan. Meski begitu, kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum yang dibuat tetap berjalan di Polresta Malang Kota. Padahal Kapolres sih kabeh kenal aku. Saya sering apelin dia. Masih dulu. Sudah semakin malam. Aduh, begini. Gua mau. Pak Kapolres mestinya belum ke sini. Tuan dulu ke Yaimim. Coba Kapolres dulu. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak patang. Dalam. Kota. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawashi. Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yaimim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yaimim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yaimim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yaimim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yaimim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul. Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @SaharaVibes. Sahara melaporkan Yaimim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yaimim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail seusai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara. Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua mengenai penistaan agama. Terkait kehadiran puluhan relawan yang mendampingi Yaimim, Agustian berujar bahwa hal tersebut murni inisiatif dari mereka sebagai bentuk dukungan moral. Sebagai informasi, kasus antara Yaimim dan tetangganya Sahara tengah jadi sorotan publik di media sosial. Keduanya berseteru mengenai sejumlah hal, satu diantaranya adalah persoalan tanah. Yaimim dan Sahara diketahui tinggal bersebelahan di perumahan Joyogren, Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pihak Yaimim mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu, pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut yang mengatakan jalan itu bukanlah milik pribadi Yaimim yang diwakafkan sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pihak Pemkot Malang sendiri sudah turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut.
Terbaru, persoalan ini juga sampai mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Armuji yang menemui Yai Imim pada Senin 6 Oktober. Pertemuan Yai Imim, Sahara, KDM, dan Armuji membuahkan kesepakatan damai secara lisan. Meski begitu, kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum yang dibuat tetap berjalan di Polresta Malang Kota. Padahal Kapolres sih kabeh kenal aku. Saya sering apelin dia. Masih dulu. Terus makan mana? Waduh, kamu begini gak mau. Pak Kapolres mestinya belum ke sini. Tuan dulu ke Yai Imim. Coba Kapolres dulu. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Dalam. Kota. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yai Imim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yai Imim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yai Imim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yai Imim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yai Imim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul. Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @SaharaVibes. Sahara melaporkan Yai Imim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yai Imim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail selesai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara. Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua mengenai penistaan agama. Terkait kehadiran puluhan relawan yang mendampingi Yai Imim, Agustian berujar bahwa hal tersebut murni inisiatif dari mereka sebagai bentuk dukungan moral. Sebagai informasi, kasus antara Yai Imim dan tetangganya Sahara tengah jadi sorotan publik di media sosial. Keduanya berseteru mengenai sejumlah hal, satu di antaranya adalah persoalan tanah. Yai Imim dan Sahara diketahui tinggal bersebelahan di perumahan Joyo Grand, Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pihak Yai Imim mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu, pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut yang mengatakan jalan itu bukanlah milik pribadi Yai Imim yang diwakafkan sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pihak Pemkot Malang sendiri sudah turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut. Terbaru, persoalan ini juga sampai mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Armuji yang menemui Yai Imim pada Senin 6 Oktober. Pertemuan Yai Imim, Sahara, KDM, dan Armuji membuahkan kesepakatan damai secara lisan. Meski begitu, kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum yang dibuat tetap berjalan di Polresta Malang Kota. Padahal Kapolres sih kabeh kenal aku. Saya sering apelin dia. Masih dulu. Terus makan mana? Waduh,
begini gua mau. Pak Kapolres mestinya belum ke sini, tuan dulu ke Yaimim. Coba Kapolres dulu. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Assalamualaikum. Salam. Cố gắng. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawashi. Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yai Mim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yai Mim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yai Mim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yai Mim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yai Mim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul. Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @SaharaVibes. Sahara melaporkan Yai Mim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yai Mim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail seusai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara. Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua mengenai penistaan agama. Terkait kehadiran puluhan relawan yang mendampingi Yai Mim, Agustian berujar bahwa hal tersebut murni inisiatif dari mereka sebagai bentuk dukungan moral. Sebagai informasi, kasus antara Yai Mim dan tetangganya Sahara tengah jadi sorotan publik di media sosial. Keduanya berseteru mengenai sejumlah hal, satu diantaranya adalah persoalan tanah. Yai Mim dan Sahara diketahui tinggal bersebelahan di perumahan Joyogren, Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pihak Yai Mim mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu, pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut yang mengatakan jalan itu bukanlah milik pribadi Yai Mim yang diwakafkan sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pihak Pemkot Malang sendiri sudah turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut. Terbaru, persoalan ini juga sampai mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Armuji yang menemui Yai Mim pada Senin 6 Oktober. Pertemuan Yai Mim, Sahara, KDM, dan Armuji membuahkan kesepakatan damai secara lisan. Meski begitu, kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum yang dibuat tetap berjalan di Polresta Malang Kota. Padahal Kapolres sih kabeh kenal aku. Jadi apelin dia. Masih dulu. Ini semakin malam juga. Waduh, begini gua mau. Pak Kapolres mestinya belum ke sini, tuan dulu ke Yai Mim. Coba Kapolres dulu. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Assalamualaikum. Salam.
Cổ ra. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawashi. Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yai Mim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yai Mim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yai Mim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yai Mim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yai Mim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul. Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @SaharaVibes. Sahara melaporkan Yai Mim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yai Mim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail seusai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara. Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua mengenai penistaan agama. Terkait kehadiran puluhan relawan yang mendampingi Yai Mim, Agustian berujar bahwa hal tersebut murni inisiatif dari mereka sebagai bentuk dukungan moral. Sebagai informasi, kasus antara Yai Mim dan tetangganya Sahara tengah jadi sorotan publik di media sosial. Keduanya berseteru mengenai sejumlah hal, satu di antaranya adalah persoalan tanah. Yai Mim dan Sahara diketahui tinggal bersebelahan di perumahan Joyogren, Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pihak Yai Mim mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu, pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut yang mengatakan jalan itu bukanlah milik pribadi Yai Mim yang diwakafkan sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pihak Pemkot Malang sendiri sudah turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut. Terbaru, persoalan ini juga sampai mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Armuji yang menemui Yai Mim pada Senin 6 Oktober. Pertemuan Yai Mim, Sahara, KDM, dan Armuji membuahkan kesepakatan damai secara lisan. Meski begitu, kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum yang dibuat tetap berjalan di Polresta Malang Kota. Padahal Kapolres sih kabeh kenal aku. Saya sering apel itu. Masih dulu. Terus makan makan juga. Mabuk. Kamu begini. Gua mau. Pak Kapolres mestinya belum ke sini. Tuan dulu ke Yai Mim. Coba Kapolres dulu. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Salam. Assalamualaikum. Siap. Ya. Cổ ra. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawashi.
Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yai Mim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yai Mim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yai Mim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yai Mim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yai Mim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul. Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @SaharaVibes. Sahara melaporkan Yai Mim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yai Mim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail seusai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara. Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua mengenai penistaan agama. Terkait kehadiran puluhan relawan yang mendampingi Yai Mim, Agustian berujar bahwa hal tersebut murni inisiatif dari mereka sebagai bentuk dukungan moral. Sebagai informasi, kasus antara Yai Mim dan tetangganya Sahara tengah jadi sorotan publik di media sosial. Keduanya berseteru mengenai sejumlah hal, satu diantaranya adalah persoalan tanah. Yai Mim dan Sahara diketahui tinggal bersebelahan di perumahan Joyogren, Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pihak Yai Mim mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut yang mengatakan jalan itu bukanlah milik pribadi Yai Mim yang diwakafkan sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pihak Pemkot Malang sendiri sudah turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut. Terbaru, persoalan ini juga sampai mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Armuji yang menemui Yai Mim pada Senin 6 Oktober. Pertemuan Yai Mim, Sahara, KDM, dan Armuji membuahkan kesepakatan damai secara lisan. Meski begitu, kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum yang dibuat tetap berjalan di Polresta Malang Kota. Padahal Kapolres sih kabeh kenal aku. Saya sering apelin dia. Masih dulu. Terus semakin mana lagi? Waduh, kamu begini gitu. Gua mau. Pak Kapolres mestinya dulu ke sini, tuan dulu ke Yai Mim. Coba Kapolres dulu. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Dalam. Assalamualaikum. Ya. Kota. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yai Mim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yai Mim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yai Mim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yai Mim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yai Mim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul. Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi
atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @SaharaVibes. Sahara melaporkan Yaimim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yaimim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail seusai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara. Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua mengenai penistaan agama. Terkait kehadiran puluhan relawan yang mendampingi Yaimim, Agustian berujar bahwa hal tersebut murni inisiatif dari mereka sebagai bentuk dukungan moral. Sebagai informasi, kasus antara Yaimim dan tetangganya Sahara tengah jadi sorotan publik di media sosial. Keduanya berseteru mengenai sejumlah hal, satu di antaranya adalah persoalan tanah. Yaimim dan Sahara diketahui tinggal bersebelahan di perumahan Joyogren, Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pihak Yaimim mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu, pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut yang mengatakan jalan itu bukanlah milik pribadi Yaimim yang diwakafkan sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pihak Pemkot Malang sendiri sudah turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut. Terbaru, persoalan ini juga sampai mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Armuji yang menemui Yaimim pada Senin 6 Oktober. Pertemuan Yaimim, Sahara, KDM, dan Armuji membuahkan kesepakatan damai secara lisan. Meski begitu, kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum yang dibuat tetap berjalan di Polresta Malang Kota. Padahal Kapolres sih kabeh kenal aku. Jadi apa lagi ya? masih dulu. Terus makan makan juga. Mabuk. Kamu begini gitu. Gua mau. Pak Kapolres mestinya sebelum ke sini tuan dulu ke Yaimim. Coba Kapolres dulu. Doanya ya teman-teman, doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Dalam. Ya. Cố gắng. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yaimim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yaimim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yaimim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yaimim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yaimim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul. Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @SaharaVibes. Sahara melaporkan Yaimim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yaimim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail seusai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara. Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua
mengenai penistaan agama. Terkait kehadiran puluhan relawan yang mendampingi Yaimim, Agustian berujar bahwa hal tersebut murni inisiatif dari mereka sebagai bentuk dukungan moral. Sebagai informasi, kasus antara Yaimim dan tetangganya Sahara tengah jadi sorotan publik di media sosial. Keduanya berseteru mengenai sejumlah hal, satu diantaranya adalah persoalan tanah. Yaimim dan Sahara diketahui tinggal bersebelahan di perumahan Joyogren, Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pihak Yaimim mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu, pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut yang mengatakan jalan itu bukanlah milik pribadi Yaimim yang diwakafkan sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pihak Pemkot Malang sendiri sudah turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut. Terbaru, persoalan ini juga sampai mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Armuji yang menemui Yaimim pada Senin 6 Oktober. Pertemuan Yaimim, Sahara, KDM, dan Armuji membuahkan kesepakatan damai secara lisan. Meski begitu, kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum yang dibuat tetap berjalan di Polresta Malang Kota. Padahal Kapolres sih kabeh kenal aku. Saya sering apelin dulu. Dan masih terus. Terus makan makan dulu. Waduh, kamu begini gua mau. Pak Kapolres mestinya belum ke sini. Tuan dulu ke Yaimim. Coba Kapolres dulu. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Dalam. Kota. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawashi. Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yaimim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yaimim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yaimim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yaimim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yaimim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul. Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @SaharaVibes. Sahara melaporkan Yaimim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yaimim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail seusai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara. Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua mengenai penistaan agama. Terkait kehadiran puluhan relawan yang mendampingi Yaimim, Agustian berujar bahwa hal tersebut murni inisiatif dari mereka sebagai bentuk dukungan moral. Sebagai informasi, kasus antara Yaimim dan tetangganya Sahara tengah jadi sorotan publik di media sosial. Keduanya berseteru mengenai sejumlah hal, satu diantaranya adalah persoalan tanah. Yaimim dan Sahara diketahui tinggal bersebelahan di perumahan Joyogren, Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
Pihak Yaimi mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu, pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut yang mengatakan jalan itu bukanlah milik pribadi Yaimim yang diwakafkan sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pihak Pemkot Malang sendiri sudah turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut. Terbaru, persoalan ini juga sampai mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Armuji yang menemui Yai Imim pada Senin 6 Oktober. Pertemuan Yai Imim, Sahara, KDM, dan Armuji membuahkan kesepakatan damai secara lisan. Meski begitu, kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum yang dibuat tetap berjalan di Polresta Malang Kota. Padahal Kapolres sih kabeh kenal aku. Saya sering apelin dia. Net, masih dulu. Terus makan mana? Aduh, kamu begini gua mau. Pak Kapolres mestinya belum ke sini. Tuan dulu ke Yaimim. Coba Kapolres dulu. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Assalamualaikum. Salam. Kota. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yai Imim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yai Imim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yai Imim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yai Imim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yai Imim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul. Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @SaharaVibes. Sahara melaporkan Yai Imim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yai Imim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail seusai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara. Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua mengenai penistaan agama. Terkait kehadiran puluhan relawan yang mendampingi Yai Imim, Agustian berujar bahwa hal tersebut murni inisiatif dari mereka sebagai bentuk dukungan moral. Sebagai informasi, kasus antara Yai Imim dan tetangganya Sahara tengah jadi sorotan publik di media sosial. Keduanya berseteru mengenai sejumlah hal, satu di antaranya adalah persoalan tanah. Yai Imim dan Sahara diketahui tinggal bersebelahan di perumahan Joyo Grand, Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pihak Yai Imim mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu, pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut yang mengatakan jalan itu bukanlah milik pribadi Yai Imim yang diwakafkan sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pihak Pemkot Malang sendiri sudah turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut.
Terbaru, persoalan ini juga sampai mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Armuji yang menemui Yai Imim pada Senin 6 Oktober. Pertemuan Yai Imim, Sahara, KDM, dan Armuji membuahkan kesepakatan damai secara lisan. Meski begitu, kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum yang dibuat tetap berjalan di Polresta Malang Kota. Padahal Kapolres sih kabeh kenal aku. Saya sering apelin dia. Dan pasti susah. Terus makan makan juga. Aduh, kamu begini. Gua mau. Pak Kapolres mestinya belum ke sini. Tuan dulu ke Yai Imim. Coba Kapolres dulu. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Dalam. Kota. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawashi. Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yai Imim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yai Imim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yai Imim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yai Imim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yai Imim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul. Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @SaharaVibes. Sahara melaporkan Yai Imim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yai Imim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail seusai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara. Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua mengenai penistaan agama. Terkait kehadiran puluhan relawan yang mendampingi Yai Imim, Agustian berujar bahwa hal tersebut murni inisiatif dari mereka sebagai bentuk dukungan moral. Sebagai informasi, kasus antara Yai Imim dan tetangganya Sahara tengah jadi sorotan publik di media sosial. Keduanya berseteru mengenai sejumlah hal, satu diantaranya adalah persoalan tanah. Yai Imim dan Sahara diketahui tinggal bersebelahan di perumahan Joyogren, Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pihak Yai Imim mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu, pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut yang mengatakan jalan itu bukanlah milik pribadi Yai Imim yang diwakafkan sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pihak Pemkot Malang sendiri sudah turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut. Terbaru, persoalan ini juga sampai mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Armuji yang menemui Yai Imim pada Senin 6 Oktober. Pertemuan Yai Imim, Sahara, KDM, dan Armuji membuahkan kesepakatan damai secara lisan. Meski begitu, kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum yang dibuat tetap berjalan di Polresta Malang Kota. Padahal Kapolres sih kabeh kenal aku. Saya sering apelin dia. Dan pasti susah. Terus makan makan juga. Aduh,
begini gua mau. Pak Kapolres mestinya belum ke sini, tuan dulu ke Yaimim. Coba Kapolres ini. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Dalam. Cố gắng. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawashi. Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yai Mim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yai Mim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yai Mim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yai Mim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yai Mim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul. Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @SaharaVibes. Sahara melaporkan Yai Mim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yai Mim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail seusai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara. Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua mengenai penistaan agama. Terkait kehadiran puluhan relawan yang mendampingi Yai Mim, Agustian berujar bahwa hal tersebut murni inisiatif dari mereka sebagai bentuk dukungan moral. Sebagai informasi, kasus antara Yai Mim dan tetangganya Sahara tengah jadi sorotan publik di media sosial. Keduanya berseteru mengenai sejumlah hal, satu di antaranya adalah persoalan tanah. Yai Mim dan Sahara diketahui tinggal bersebelahan di perumahan Joyogren, Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pihak Yai Mim mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu, pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut yang mengatakan jalan itu bukanlah milik pribadi Yai Mim yang diwakafkan sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pihak Pemkot Malang sendiri sudah turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut. Terbaru, persoalan ini juga sampai mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Armuji yang menemui Yai Mim pada Senin 6 Oktober. Pertemuan Yai Mim, Sahara, KDM, dan Armuji membuahkan kesepakatan damai secara lisan. Meski begitu, kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum yang dibuat tetap berjalan di Polresta Malang Kota. Padahal Kapolres sih kabeh kenal aku. Saya sering apelin dulu. Masih dulu. Terus makan makan dulu. Mabuk. Begini gua mau. Pak Kapolres mestinya belum ke sini. Tuan dulu ke Yai Mim. Coba Kapolres ini. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Dalam.
Cố gắng. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawashi. Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yai Mim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yai Mim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yai Mim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yai Mim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yai Mim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul. Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @SaharaVibes. Sahara melaporkan Yai Mim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yai Mim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail seusai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara. Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua mengenai penistaan agama. Terkait kehadiran puluhan relawan yang mendampingi Yai Mim, Agustian berujar bahwa hal tersebut murni inisiatif dari mereka sebagai bentuk dukungan moral. Sebagai informasi, kasus antara Yai Mim dan tetangganya Sahara tengah jadi sorotan publik di media sosial. Keduanya berseteru mengenai sejumlah hal, satu diantaranya adalah persoalan tanah. Yai Mim dan Sahara diketahui tinggal bersebelahan di perumahan Joyogren, Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pihak Yai Mim mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut yang mengatakan jalan itu bukanlah milik pribadi Yai Mim yang diwakafkan sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pihak Pemkot Malang sendiri sudah turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut. Terbaru, persoalan ini juga sampai mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Armuji yang menemui Yai Mim pada Senin 6 Oktober. Pertemuan Yai Mim, Sahara, KDM, dan Armuji membuahkan kesepakatan damai secara lisan. Meski begitu, kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum yang dibuat tetap berjalan di Polresta Malang Kota. Padahal Kapolres sih kabeh kenal aku. Saya sering apelin dia. masih susah. Sudah semakin malam. Waduh, begini gitu. Gua mau. Pak Kapolres mestinya sebelum ke sini, tuan dulu ke Yai Mim. Coba Kapolres dulu. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Gimana? Ya. Ya, Bu. Cố gắng. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawashi.
Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yai Mim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yai Mim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yai Mim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yai Mim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yai Mim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul. Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @SaharaVibes. Sahara melaporkan Yai Mim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yai Mim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail seusai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara. Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua mengenai penistaan agama. Terkait kehadiran puluhan relawan yang mendampingi Yai Mim, Agustian berujar bahwa hal tersebut murni inisiatif dari mereka sebagai bentuk dukungan moral. Sebagai informasi, kasus antara Yai Mim dan tetangganya Sahara tengah jadi sorotan publik di media sosial. Keduanya berseteru mengenai sejumlah hal, satu di antaranya adalah persoalan tanah. Yai Mim dan Sahara diketahui tinggal bersebelahan di perumahan Joyogren, Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pihak Yai Mim mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu, pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut yang mengatakan jalan itu bukanlah milik pribadi Yai Mim yang diwakafkan sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pihak Pemkot Malang sendiri sudah turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut. Terbaru, persoalan ini juga sampai mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Armuji yang menemui Yai Mim pada Senin 6 Oktober. Pertemuan Yai Mim, Sahara, KDM, dan Armuji membuahkan kesepakatan damai secara lisan. Meski begitu, kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum yang dibuat tetap berjalan di Polresta Malang Kota. Padahal Kapolres sih kabeh kenal aku. Saya sering apel dia. masih dulu. Terus makan makan juga. Aduh, kamu begini. Gua mau. Pak Kapolres mestinya belum ke sini. Tuan dulu ke Yai Mim. Coba Kapolres dulu. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Dalam. Cố gắng. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yai Mim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yai Mim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yai Mim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yai Mim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yai Mim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul. Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi
atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @sahara_vibes. Sahara melaporkan Yaimim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yaimim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail selesai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara. Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua mengenai penistaan agama. Terkait kehadiran puluhan relawan yang mendampingi Yaimim, Agustian berujar bahwa hal tersebut murni inisiatif dari mereka sebagai bentuk dukungan moral. Sebagai informasi, kasus antara Yaimim dan tetangganya Sahara tengah jadi sorotan publik di media sosial. Keduanya berseteru mengenai sejumlah hal, satu di antaranya adalah persoalan tanah. Yaimim dan Sahara diketahui tinggal bersebelahan di perumahan Joyogren, Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pihak Yaimim mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu, pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut yang mengatakan jalan itu bukanlah milik pribadi Yaimim yang diwakafkan sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pihak Pemkot Malang sendiri sudah turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut. Terbaru, persoalan ini juga sampai mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Armuji yang menemui Yaimim pada Senin 6 Oktober. Pertemuan Yaimim, Sahara, KDM, dan Armuji membuahkan kesepakatan damai secara lisan. Meski begitu, kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum yang dibuat tetap berjalan di Polresta Malang Kota. Padahal Kapolres sih kabeh kenal aku. Saya sering kabeh itu. masih juga. Terus makin mana? Aduh, begini gitu. Gua mau. Pak Kapolres mestinya belum ke sini. Tuan dulu ke Yaimim. Coba Kapolres dulu. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Dalam. Cố gắng. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawashi. Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yaimim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yaimim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yaimim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yaimim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yaimim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul. Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @sahara_vibes. Sahara melaporkan Yaimim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yaimim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail selesai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara. Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua
mengenai penistaan agama. Terkait kehadiran puluhan relawan yang mendampingi Yai Mim, Agustian berujar bahwa hal tersebut murni inisiatif dari mereka sebagai bentuk dukungan moral. Sebagai informasi, kasus antara Yai Mim dan tetangganya Sahara tengah jadi sorotan publik di media sosial. Keduanya berseteru mengenai sejumlah hal, satu diantaranya adalah persoalan tanah. Yai Mim dan Sahara diketahui tinggal bersebelahan di perumahan Joyogren, Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pihak Yai Mim mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu, pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut yang mengatakan jalan itu bukanlah milik pribadi Yai Mim yang diwakafkan sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pihak Pemkot Malang sendiri sudah turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut. Terbaru, persoalan ini juga sampai mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Armuji yang menemui Yai Mim pada Senin 6 Oktober. Pertemuan Yai Mim, Sahara, KDM, dan Armuji membuahkan kesepakatan damai secara lisan. Meski begitu, kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum yang dibuat tetap berjalan di Polresta Malang Kota. Padahal Kapolres sih kabeh kenal aku. Jadi kabeh lho. Net, masih dulu. Terus makan makan dulu. Aduh, kamu gini gua mau. Pak Kapolres mestinya belum ke sini. Wan dulu ke Yai Mim. Coba Kapolres dulu. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Salam. Kota. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yai Mim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yai Mim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yai Mim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yai Mim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yai Mim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul. Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @SaharaVibes. Sahara melaporkan Yai Mim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yai Mim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail seusai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara. Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua mengenai penistaan agama. Terkait kehadiran puluhan relawan yang mendampingi Yai Mim, Agustian berujar bahwa hal tersebut murni inisiatif dari mereka sebagai bentuk dukungan moral. Sebagai informasi, kasus antara Yai Mim dan tetangganya Sahara tengah jadi sorotan publik di media sosial. Keduanya berseteru mengenai sejumlah hal, satu diantaranya adalah persoalan tanah. Yai Mim dan Sahara diketahui tinggal bersebelahan di perumahan Joyogren, Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
Pihak Yaimim mengklaim bahwa jalan di depan rumahnya adalah bagian dari tanah miliknya yang telah diwakafkan pada tahun 2007. Saat itu, pihak pengembang perumahan meminta sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan. Adapun pihak Sahara membantah klaim tersebut yang mengatakan jalan itu bukanlah milik pribadi Yaimim yang diwakafkan sehingga statusnya sebagai jalan umum murni dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pihak Pemkot Malang sendiri sudah turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut. Terbaru, persoalan ini juga sampai mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Surabaya Armuji yang menemui Yaimim pada Senin 6 Oktober. Pertemuan Yaimim, Sahara, KDM, dan Armuji membuahkan kesepakatan damai secara lisan. Meski begitu, kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum yang dibuat tetap berjalan di Polresta Malang Kota. Padahal Kapolres sih kabeh kenal aku. Saya sering apelin dia. Dan pasti itu. Terus makin mana? Aduh, kamu begini. Gua mau. Pak Kapolres mestinya belum ke sini. Tuan dulu ke Yaimim. Coba Kapolres dulu. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Dalam. Kota. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawashi. Mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau biasa dipanggil Yaimim, tampak mendatangi Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober siang. Kedatangan Yaimim ditemani oleh sekitar 20 relawan pendukungnya. Sebelum memasuki ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota, Yaimim sempat meminta dukungan dan doa. Adapun dalam pernyataannya, Yaimim mengaku dirinya sebenarnya tidak kuat. Tak lama dari kedatangan Yaimim, tampak pengacaranya Agustian Siagian bersama timnya menyusul. Agustian mengatakan kliennya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan tetangganya sekaligus pemilik akun TikTok @SaharaVibes. Sahara melaporkan Yaimim terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Terkait dengan pemeriksaan ini, pihak Yaimim juga turut melampirkan sejumlah alat bukti yang diperlukan. Namun Agustian enggan mengungkapkan secara detail mengenai alat bukti yang dibawa. Menurut Agustian, barang bukti tersebut akan dirilis secara detail seusai proses pemeriksaan. Lebih lanjut dikatakan Agustian bahwa pihaknya akan melayangkan 2 laporan untuk Sahara. Pertama adalah dugaan persekusi, sedangkan laporan kedua mengenai penistaan agama. Terkait Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.